Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut ini adalah paparan tentang aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Paparan ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Wahid Fahrudin, dari SD Negeri Kedung Waduk 3 Kabupaten Sragen, Sigipe Angkatan 10. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Dwi Lestari, serta Ibu Pengajar Praktik, Ibu Ratri Astuti, yang telah banyak membantu saya sampai di modul 3.3 ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program. Gambar. Gerakan membaca bareng. Deskripsi kegiatan. Gambar. Gerakan membaca bareng. Gambar atau gerakan membaca bareng adalah kegiatan kokurikuler yang merupakan penguatan dari program literasi anak. Program gambar ini adalah kegiatan di mana siswa diajak untuk membaca bermakna. Dalam artian, guru membaca dengan menunjukkan bagaimana cara membaca yang benar, yang kemudian digantikan oleh siswa secara bergantian, memberikan pertanyaan pemantik di sela-sela membaca, mengajak menirukan hal-hal yang menarik, serta menyimpulkan apa yang dibaca, sehingga siswa akan lebih mudah mengingat dan memahami apa yang dibaca. Tujuan program. Gambar. Gerakan membaca bareng. 1. Meningkatkan kemampuan serta kemauan siswa dalam membaca. Membiasakan kegiatan literasi di sekolah, sehingga menciptakan siswa yang gemar membaca. 2. Memberi penguatan budaya membaca pada anak. 3. Meningkatkan kompetensi membaca pada anak. Latar belakang. Membaca adalah fondasi utama dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jika anak mempunyai kemampuan membaca yang baik, dapat dipastikan ia akan lebih mudah memahami pelajaran. Selama ini di sekolah telah diadakan pembiasaan kegiatan membaca, yakni 15 menit sebelum memulai pelajaran dan sudah berjalan dengan baik. Namun seringkali ketika ditanya apa yang dibaca, anak-anak sebagian besar tidak mengerti atau sudah lupa dengan apa yang dibaca. Karenanya perlu diadakan kegiatan penguatan, kokurikuler, yang mampu menumbuhkan kebiasaan membaca bermakna, sehingga anak-anak paham dan ingat dengan apa yang dibaca. Berikut adalah tahap B. Buat pertanyaan. Berikut adalah tahap B. Buat pertanyaan. Berikut adalah pertanyaan. Bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan membaca anak sekaligus meningkatkan interaksi sosial antara guru dengan murid, serta murid dengan murid secara positif, arif dan bijaksana? Tindakan. Berdialog dengan Kepsek rekan sejawat tentang bagaimana selama ini program membaca dapat berhasil. Dialog dengan rekan kerja tentang interaksi guru murid serta murid dengan murid yang menarik. Rencana pelibatan murid. Voice, choice, ownership. Melakukan dialog dengan murid dan menampung aspirasi mereka guna menguatkan ide di tahap awal ini. Aset yang diberdayakan pada tahap ini. Kepala sekolah. Rekan sejawat. Murid. Waktu penanggung jawab. Waktu, 1 minggu. Penanggung jawab, CGP sendiri. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Diskusi dengan kepala sekolah. Dan diskusi dengan seluruh guru. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Diskusi dengan murid. Dan diskusi dengan rekan guru. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Berikut catatan refleksi, menggunakan model 4F, yaitu peristiwa fact, perasaan feeling, pembelajaran finding dan penerapan future. Peristiwa. Gerakan membaca bareng adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan literasi murid, sehingga bisa meningkatkan rapor mutu sekolah pada aspek literasi. Program ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kemampuan murid dalam literasi, dibuktikan dari hasil rapor bahasa Indonesia, serta capaian literasi yang belum maksimal dalam kegiatan ANPK. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah,
rekan guru, dan seluruh dewan guru untuk meminta saran masukan terkait hal menarik yang dapat menumbuhkan semangat murid untuk membaca sehingga kemampuan literasi meningkat. Saya pun berdiskusi dengan murid untuk menguatkan ide pembuatan program Samisaku ini. Hal tersebut saya lakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait minat murid dalam membaca dan buku yang disukai agar program Samisaku ini dapat berjalan dengan baik. Hasil dari kegiatan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini, didapatkan bahwa seluruh warga sekolah sepakat adanya program yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan literasi melalui program kokurikuler Samisaku ini. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah ada sedikit merasa cemas dalam hati, karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya sangat bahagia ketika kepala sekolah sangat merespon positif terhadap ide pembuatan program kokurikuler gambar sebagai kegiatan yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan literasi murid. Begitupun dengan rekan guru, mereka menyambut baik pembuatan program gambar ini. Murid pun sangat antusias dalam memberikan suaranya terkait dengan ide awal pelaporan binder literasi sebagai tantangan pembuatan program gambar ini. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru. Karena kita dapat saling tukar informasi, berbagi pengalaman, dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program gambar ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, dan akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju student agency. Penerapan. Melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasikan. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Berikut adalah tahapan Bagja yang kedua yaitu tahap A, ambil pelajaran. Pertanyaan. Aktivitas apa yang menarik murid membaca selama ini? Apa yang disukai murid ketika berinteraksi dengan guru maupun murid lain? Mana kegiatan sekolah yang telah mendukung minat membaca? Mana kegiatan yang telah menguatkan interaksi guru dengan murid, serta murid dengan murid? Tindakan. Survei minat baca anak untuk orang tua. Wali kelas memberikan pertanyaan yang sudah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelas. Rencana pelibatan murid. Voice, choice, kurah pendapat tentang kegiatan membaca yang selama ini lebih disukai murid sekaligus momen-momen yang dapat menguatkan relasi antara guru dengan murid serta murid dengan murid. Aset yang diberdayakan pada tahap ini, buku perpustakaan sekolah, Chromebook, HP guru siswa, proyektor. Sudut baca guru, murid, orang tua, pihak terkait. Waktu 1 minggu. Penanggung jawab CGP wali kelas. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan, diskusi dengan tim kurikulum, serta mencari referensi di internet. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan. Murid mengisi angket kegiatan yang disukai untuk meningkatkan literasi, serta diskusi dengan murid tentang hal-hal yang membuat nyaman saat membaca di sekolah. Berikut catatan refleksi, menggunakan model 4F, yaitu peristiwa fact, perasaan feeling, pembelajaran finding, dan penerapan future. Peristiwa. Pada tahap buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi murid, dan murid merasa nyaman membaca di sekolah, sehingga tumbuh kecintaan membaca dan dapat menghasilkan produk literasi berupa binder literasi. Sehingga saya melanjutkan ke tahap kedua, yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari wawancara dengan rekan guru kelas Ibu Nining Jumiyatun, SPD, maupun sumber dari media elektronik sosial.
Selanjutnya, dalam kegiatan ini saya membuat angket untuk mengetahui minat murid tentang kegiatan gambar. Saya juga melakukan diskusi dengan tim kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan literasi murid, serta mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program kokurikuler untuk meningkatkan literasi mereka. Selain itu, saya mengajak diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang membuat mereka merasa nyaman saat membaca di sekolah, dan mengetahui minat murid dalam hal literasi, tentang tema bacaan dan buku yang akan dibaca dalam 1 minggu ke depan. Murid juga menyepakati bentuk laporan kegiatan gambar, ialah dengan membuat resume pada buku binder yang dihias sesuai kreativitas mereka. Seluruh tahapan ini saya lakukan untuk menemukan kekuatan, potensi, aset, agar dapat memperoleh data yang akurat. Hasil aksi nyata yang diperoleh, saya menemukan gambaran kegiatan apa saja yang dapat menarik minat murid dalam meningkatkan kegemaran membaca, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kemampuan literasinya. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuh kembangkan student agency. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Walaupun kegiatan membaca dianggap kegiatan yang menjenuhkan dan tidak menantang, namun dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan, dapat membuat murid lebih nyaman dalam membaca di sekolah dan merasa tertantang menyelesaikan membaca 1 buku dalam 1 minggu. Selain itu, seorang guru harus selalu melibatkan murid dalam segala aktivitasnya. Begitupun dengan penentuan sebuah program, karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Penerapan. Melalui kegiatan ini, semoga program gambar ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki di tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid. Terima kasih telah menyaksikan paparan tentang aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid ini. Semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.